Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung rekan sekalian di Google Meet kita pada siang hari ini. Kita ketahui bahwa hari ini adalah free class untuk berpikir logis yuk, records, critical thinking, 21st century skill. Bersama kita sudah hadir narasumber Bung Andika Rahman. Sebelumnya saya bacakan dulu ya kurikulum kitanya. Nama Andika Rahman, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 11 November 2001, belum menikah, agama Islam, alamat di Bandar Lampung, Kecamatan Raja Basa. Kemudian latar belakang pendidikan 2020 sampai sekarang di Fakultas Usuluddin, Akidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan Lampung, SMA 1 Bandar Lampung, SMP Al-Kautsar, dan TK Al-Kautsar Bandar Lampung. Kemudian pengalaman organisasi, keyboardist, kemudian aktor utama secara kulikuler teater, kemudian anggota tim Olimpiade. Berbagai kompetisi pernah diikuti, mulai dari teater monolog tingkat SMA, kemudian Liga Teater, dan Pesta Sains Nasional IPB dalam bidang matematika, kemudian Filosofi Festival Lomba Esai tingkat nasional juara 3. Beliau memahami logika dan mantik, atau dengan istilah lain mantik itu dengan sangat baik, dan punya pemahaman terkait teologi, filsafat, memiliki minat yang tinggi pada public speaking, banyak lagu juga yang dikuasainya, bermain piano sampai puluhan. Kemudian mata kuliah yang paling disukai itu logika dan matematika. Baik, mungkin itu sekilas tentang pemateri kita pada siang hari ini. Pada sesi ini nanti akan disampaikan sesi penyampaian materi begitu kan. Jadi mungkin ada waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Setelah itu sesi diskusi dan tanya jawab begitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh rekan-rekan sekalian kepada narasumber gitu. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu saya serahkan saja kepada Bung Andika. Silakan Bung Dika. Oh iya ya, terima kasih. Saya mau terima kasih pada Bang Andri selaku moderator untuk perkenalannya. Saya mau klarifikasi saja itu untuk apa mata kuliah kesukaan logika, tapi untuk matematika itu waktu SD karena kuliah jurusan filsafat nggak ada mata kuliah matematikanya. itu itu waktu saya SD. Jadi eh, ya kawan-kawan bisa panggil saya Andika. Saya sebetulnya heran itu kenapa di player ditulis Andika Rahman apa praktisi filsafat kok kayaknya sombong banget ya. Ya saya nggak di sini kita belajar sama-sama, jangan dipandang saya ini pemateri. Karena saya juga masih dalam tahap belajar dan banyak yang saya tidak tahu. Bahkan barangkali di antara kawan-kawan lebih cerdas dari saya. Jadi anggap saya sebagai teman, teman belajar, teman berdiskusi begitu. Oke, uh, siang hari ini kita hanya akan bahas pengantar. Jadi saya akan bagikan bagikan layar dulu. Bentar. Nah, bagaimana layarnya terlihat? Terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke. Kita siang hari ini hanya akan bicara tentang pengantar. Jadi pertama kita akan bicara tentang pengantar logika, kemudian kita akan bicara tentang pengantar logika tradisional, dan terakhir kita akan melakukan pembacaan silabus. Baik, ayo kita mulai. Jadi, apa itu logika sebenarnya? Ketika ditanya apa itu logika, logika ini harus kita pahami secara kontekstual, karena ada logika alamiah atau logika naturalis, dan ada logika ilmiah.
atau logika artifisialis. Jadi, apa yang dimaknai logika oleh orang-orang secara umum ketika sehari-hari kita berkata, "Hei, coba kamu berpikirnya pakai logika dong, jalan pikir kamu nggak logis tuh," dan seterusnya. Logika yang kita maksud dalam sehari-hari itulah yang disebut dengan logika alamiah. Tapi yang ingin kita bahas di dalam beberapa bulan ke depan bukan logika alamiah, bukanlah apa namanya ya, semacam kegiatan akal kita menarik kesimpulan dalam sehari-hari, bukan bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini adalah logika ilmiah. Apa itu? Studi tentang bentuk-bentuk penyimpulan yang valid. Kita akan paparkan apa dan bagaimana. Tapi setidaknya dipahami dulu bahwa logika yang dimaksud berbeda dengan logika dalam keseharian, bukan logika alamiah, melainkan logika ilmiah. Nah, logika ilmiah tadi itu nanti terbagi dua lagi. Ada logika formal dan ada logika material, seperti itu. Kemudian dari logika formal tadi terbagi dua lagi. Ada logika formal. Ya? Slide-nya tertutup, Bung Dika, slide-nya. Bentar. Mohon yang lain tidak membagikan slide ya. Ya, bagaimana? Sudah terlihat lagi, Bang Andri? Ya, sudah. Ya, jadi ada logika tradisional dan ada logika modern. Kok banyak banget ya pembagiannya, saya jadi pusing. Ya, intinya mudahnya kita akan belajar tentang ilmu logika. Tapi pahami logika yang dimaksud bukan istilah logika yang Anda gunakan sehari-hari. Intinya itu. Nah, lantas apa itu logika? Itu secara etimologi, kawan-kawan bisa baca nanti, dan nanti saya share PPT-nya. Tapi secara mudahnya, logika itu diambil dari bahasa Yunani. Kira-kira seperti itu. Secara istilah, logika itu adalah studi tentang bentuk-bentuk penyimpulan yang valid. Jadi logika itu sebuah bidang kajian yang akan kita pelajari beberapa depan ke depan, insya Allah. Jadi logika ini kalau dalam filsafat dia merupakan salah satu cabang filsafat. Kalau katanya Katsuv, ada 6 cabang filsafat. Nah, logika itu salah satunya. Jadi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Etika dan estetika ini kita sering mendengar kalau kita belajar filsafat digabung menjadi aksiologi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan logika itu studi tentang bentuk-bentuk penyimpulan yang valid? Masih belum jelas. Maka kita bisa memahami lebih mudah kalau kita bandingkan logika dengan epistemologi. Jadi logika mengurusi valid invalidnya suatu bentuk penyimpulan. Jangan bingung, nanti saya kasih contoh supaya mudah. Sementara epistemologi mengurusi benar salahnya suatu proposisi. Logika mengurusi bentuk dari suatu penalaran. Sementara epistemologi mengurusi isi dari suatu penalaran. Inilah alasan mengapa logika disebut sebagai logika formal, sementara epistemologi disebut sebagai logika material. Saya beri contoh konkret supaya lebih tergambar. Misalnya, semua manusia tidak sombong. Iblis adalah manusia, maka iblis tidak sombong. Nah, perhatikan, semua proposisi dalam penalaran ini keliru. Semua manusia tidak sombong, salah. Karena ada manusia yang sombong. Iblis adalah manusia. Ini pun proposisi yang salah, karena iblis itu jin, bukan manusia. Maka, iblis tidak sombong. Ini juga keliru, karena iblis itu sombong. Kita tahu. Nah, tapi, walaupun kita menyaksikan proposisi-proposisi tersebut salah, bentuk penalarannya logis. Nah ini, jika memang semua manusia tidak sombong, dan jika memang iblis itu manusia, maka sah ditarik kesimpulan iblis tidak sombong. Itu. Jadi bentuk penalarannya koheren, bentuk penalarannya lurus, logis. Jika memang begini dan begini, maka kesimpulan yang sah ditarik begini. Seperti itu. Meskipun isinya salah ya, tapi alurnya itu valid, alurnya logis. Semua manusia tidak sombong. Iblis manusia, jadi iblis tidak sombong. Seperti itu. Nah, tapi ada juga yang contoh penalarannya invalid, namun isinya benar. Saya beri contoh begini.
semua pisang adalah buah, kucing adalah hewan. Maka Aristoteles adalah orang Yunani. Isi dari penalaran ini benar. Semua pisang adalah buah, benar. Kucing adalah hewan, benar. Aristoteles adalah orang Yunani, benar juga. Tapi tidak ada hubungan logis di situ. Bentuknya invalid. Bagaimana bisa karena semua pisang adalah buah dan karena kucing adalah hewan, lantas kita menyimpulkan Aristoteles orang Yunani? Apa hubungannya? Saya harap dapat ditangkap. Apa bedanya isi dengan bentuk? Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau contoh yang kedua ini, meskipun isinya benar, memang benar semua pisang adalah buah, memang benar kucing adalah hewan, memang benar Aristoteles adalah orang Yunani, namun tidak ada hubungan logika di situ. Ketika saya tahu semua pisang adalah buah, dan ketika saya tahu kucing adalah hewan, lantas saya menyimpulkan Aristoteles adalah orang Yunani. Itu penyimpulan yang invalid. Tidak ada hubungan logikanya. Seperti itu. Nah, jadi tergambarlah saya harap di dalam benak kawan-kawan. Logika itu studi tentang bentuk penyimpulan yang valid. Bentuknya, bukan isinya. Jadi logika itu dengan kata lain memeriksa alur penalaran kita, jalan penalaran kita, koheren tidak, lurus tidak, sesuai kaidah tidak. Ketika nalar kita itu menarik kesimpulan. Saya harap dapat dipahami. Nah, lantas apa sih objek material dan objek formal dari logika? Logika itu belajar apa? Objek material logika yang dipelajari, yang dikaji di dalam logika adalah bentuk-bentuk penyimpulan. Kemudian objek formalnya apa? Yang ingin dilihat dari bentuk-bentuk penyimpulan apa? Yang ingin dinilai, yang ingin dilihat adalah valid, invalidnya suatu penyimpulan. Kawan-kawan yang belajar filsafat, saya rasa tidak asing dengan istilah objek material dengan objek formal. Jadi objek material itu apa yang dibahas, objek formal itu apa yang ingin kita lihat dari objek material tadi. Itu. Nah, kemudian bagaimana nih sejarah dari logika itu sih? Di Barat, sistem logika yang pertama kali muncul ialah logika tradisional atau logika Aristotelian. Memang betul, sebelum Aristoteles para filosof sudah menggunakan logika, tapi logika disusun menjadi sistematik sebagai satu bidang kajian, itu baru lahir di tangan Aristoteles. Makanya logika tradisional disebut juga dengan logika Aristotelian. Selain logika Aristotelian, muncul juga logika dialektis atau dialektika di Barat. Nanti terbagi, ada dialektika idealis, punyanya Hegel, ada dialektika materialis, punyanya Karl Marx, dan ada dialektika mekanis, nanti Mao Zedong, yang tokoh dari dialektika mekanis ini. Selain itu ada juga logika modern. Logika modern ini disebut juga sebagai logika matematika atau logika simbolik. Jadi saya waktu SMA nggak dapat ini di kurikulum saya. Ketika saya SMA itu nggak dapat. Tapi ada beberapa buku tentang matematika di tingkat SMA itu akan menyajikan tentang logika matematika ini. Jadi tabel kebenaran dan seterusnya itu. Mungkin ada kawan-kawan yang pernah dapat ya. Nah, logika modern dengan logika matematika dengan logika simbolik itu sama, sinonim. Nah, di dalam logika modern itu nanti terpecah lagi, ada logika klasik yang disebut juga sebagai logika Frege-Russell atau logika standar. Tapi jangan salah paham ya, logika klasik di sini bukan logika zaman dulu maksudnya. Jadi disebut logika klasik itu bukan maksudnya logika zaman Aristoteles, zaman Yunani, zaman klasik, zaman kuno, bukan. Logika klasik maksudnya logika modern yang mainstream dipakai, yang biasa dipakai, yang versi lama, logika modern yang versi lama, nah, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian ada logika non-klasik, disebut juga sebagai logika alternatif. Alternatif dari logika standar tadi, logika Frege-Russell tadi. Jadi, mudahnya begini kawan-kawan. Di dalam logika modern itu, logika yang paling pertama muncul, logika yang paling lazim dipakai, itu logika Frege-Russell. Seperti itu. Nah, tapi kemudian muncul usaha-usaha untuk memikirkan ulang hukum-hukum dari sistem logika yang dicetuskan Frege-Russell ini. Frege-Russell dan kawan-kawan. Maka lahirlah alternatif dari logika Frege-Russell. Nah, maka disitulah terbelah. Ada logika Frege-Russell yang disebut logika klasik tadi dengan logika non-klasik. Seperti itu. Nah, atau logika alternatif.
Logika Frege-Russell ini disebut logika standar. Nah, logika klasik itu terdiri dari dua bagian, logika proposisional dan logika predikat. Kalau logika non klasik yang melupakan awal logika terbagi lagi menjadi banyak sistem logika. Nanti kita lihat. Nah, logika modern ini berbeda dengan logika Aristotelian tadi. Kalau logika Aristotelian itu sudah selesai sebagai kajian, tapi logika modern dia masih berkembang sampai saat ini. Nah, jadi di antara berbagai sistem logika non klasik ya, sistem logika yang berusaha menyusun ulang sistem logika tapi tidak berdasarkan sistem logikanya Frege-Russell, itu ada logika komputabilitas, ada semantik dinamis, ada logika banyak nilai terbagi menjadi logika 3 nilai dan logika fuzzy atau logika kabur, ada logika intuisionistik atau logika intuisi, logika linier, logika parakonsisten atau logika paradoks, yang nanti di dalamnya ada logika relevansi, logika kuantum, logika non monotonik, logika non reflektif, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ini yang saya sebutkan ini sebagian. Kemudian dalam logika modern itu juga ada logika modal. Di dalamnya nanti terbagi lagi, ada logika modal K, S4, S2, S5, S0,5, dan seterusnya. Nah, itu di barat. Kak Andika, saya pusing dengar Anda dari tadi membacakan PPT ini. Yang Anda bicarakan ini apa? Maksudnya apa? Ya, intinya, mudahnya, ada banyak sistem logika di dunia ini. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Nah, logika tradisional itu salah satunya. Nah, mudahnya begitu aja. Adapun ini maksudnya apa tadi istilah-istilah tadi? Nggak usah dipikirin dulu. Nanti kita pelajari dengan mudah. Tapi intinya yang mau saya sampaikan itu adalah ada banyak loh sistem logika di dunia ini. Seperti itu. Nah, kemudian itu di barat. Bagaimana dengan di timur? Di timur juga ada sistem-sistem logika. Ada logika mohis dari tradisi Tiongkok. Jadi kalau kita belajar filsafat Tiongkok, itu ada 4 aliran besar, 4 aliran utama di dalam filsafat Tiongkok. Kita bisa bertemu dengan Konfusianisme, atau Ru ya, atau di Indonesia lebih dikenal dengan Konghucu. Kemudian ada Yin Yang, atau apa namanya, Taoisme. Lalu ada Mohisme atau Mojia, lalu terakhir ada legalisme, filsafat legalis, Fajia. Nah, di aliran Mohisme tadi, mereka punya suatu logika, sistem logika yang disebut dengan logika Mohis. Itu di Tiongkok. Ada lagi di India. Jadi ada logika India, Indian logic. Di dalamnya ada Vaisesika, Chatuskoti, Nyaya, logika Jain, logika Buddhis, dan logika Navya Nyaya. Nah, selain itu, ada juga logika yang berkembang di dalam khazanah Islam. Jadi logika yang berkembang di khazanah Islam itu sebenarnya mirip belaka dengan logika Aristotelian sebenarnya. Nah, tapi logika Aristotelian tadi masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam, menyeberang ke dunia Islam. Kemudian dikembangkan oleh para filsuf muslim. Kira-kira seperti itu. Apa kalau di tradisi muslim, tradisi Islam itu disebutnya mantik. Mantik itu logika sama. Nah, ini bagi kawan-kawan yang muslim, Kak, saya tertarik mau belajar logika, tapi ada yang bilang belajar logika atau belajar mantik itu haram. Saya masih ragu nih Kak, gimana sih Kak sebenarnya hukum belajar logika di dalam agama Islam? Oke, ada banyak pendapat mengenai hukum mempelajari mantik atau logika. Menurut Imam Al-Akhdari dalam kitab Sulamun Nawrah, setidaknya ada 3 hukum yang disematkan pada setiap kita yang mempelajari logika. Pertama, hukumnya haram. Haram. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Shalah dan Imam An-Nawawi. Tapi jangan dipotong, dengar sampai selesai. Ada pendapat kedua, halal, boleh. Pendapat ini disandarkan pada pendapat sebagian ulama. Salah satunya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sampai pernah bilang di dalam kitab beliau, nama kitabnya Al-Mustasfat, itu kitab yang menjadi babon dalam bidang usul fikih. Imam Ghazali bilang di dalam kitab itu, hadhihi muqaddimatul ulumi faman la yahitu biha fala qatalahu bi ulumihi asla. Itu katanya Imam Ghazali. Kaidah-kaidah ilmu mantik ini fondasinya ilmu. Barang siapa nggak ngerti mantik, nggak ngerti logika, ilmunya tidak terpercaya. Itu Imam Ghazali. Jadi di satu sisi ada yang mengharamkan, tapi di sisi lain ada juga yang seperti Imam Ghazali
Kalau nggak ngerti logika, nggak terpercaya ilmunya. Seperti itu. Lalu ada lagi hukum yang ketiga. Belajar mantik itu, belajar logika itu bisa menjadi wajib. Nah, malah bisa menjadi wajib untuk mempelajari ilmu logika bagi mereka yang mempunyai kecerdasan yang mumpuni atau pemahaman yang mendalam dan kuat, dan tentu mempunyai integritas yang tinggi dalam hal intelektual. Jadi punya kelayakan lah gitu. Serta bagi mereka yang memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, jika tidak seperti itu maka tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi dari hukum-hukum tadi tentu semuanya ada alasannya dari setiap hukum yang diberikan. Yang dikatakan haram karena takut imannya apa namanya itu nggak kuat iman sehingga nanti akidahnya menyimpang. Kemudian ada juga yang bilang fardu ain hukumnya bagi para akademisi supaya bisa bernalar dengan baik, dengan lurus, dengan logis. Tapi bisa juga jadi fardu kifayah untuk seorang pemimpin wilayah. Misal di lingkungan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, penegak hukum, bisa juga jadi mubah. Boleh-boleh aja. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sekedar pengen tahu. Nah, tapi perlu diingat, perlu dicatat, perbedaan pendapat ini hanya pada logika yang disusupi kalam-kalam dan kesesatan filsafat. Seperti yang tertuang dalam kitab Waliul Anwar Salia Al-Baidawi. Ini hukum belajar logika. Jadi memang sebagian ulama hadis seperti An-Nawawi, Ibnu Salah, dua figur ini yang disebut di dalam Nazam Sulam Munawwarah itu, memang dua figur ini mengharamkan logika. Karena alasannya apa? Di antara alasannya membuat orang Muslim itu menjadi mudah mempertanyakan doktrin-doktrin keagamaan. Ibnu Taimiyah juga. Ibnu Taimiyah sampai menulis karya, nama karyanya itu Ar-Rad ala Mantiqiyin, bantahan terhadap para ahli logika, Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali. Kemudian diringkas oleh Imam Asyuyuti karya itu dengan judul Jad Al-Qariha fi Tajrid An-Nasihah. Gitu. Jadi orang-orang ini Ibnu Salah, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, mereka mengharamkan. Nah, itu nanti pendapat khusus tentang apa Imam Nawawi, Ibnu Salah, Imam Suyuti nanti dipaparkan oleh Syed Qudah di dalam Tatimul Mantik, memperkuat mantik. Nah, tapi ada tapinya kawan-kawan. Sebagaimana disebut pula dalam Nazam Sulap. Nah, ini sebagian besar itu cetak bold itu cetak tebal itu ya. Sebagian besar ulama Sunni membolehkannya bahkan menganjurkannya. Terlebih lagi bila memahami fungsinya dalam ilmu akidah. Pentingnya logika tidak bisa diabaikan. Fungsinya sebagai ilmu alat, yakni penertib pikiran, bahkan tidak bisa dihindari. Dengan demikian, justifikasi untuk mempelajari logika lebih kuat dibanding yang menentangnya. Seperti itu. Nah ini kutipannya ya. Yang tadi yang saya bacakan punya ya Imam Ghazali. Kemudian ini dari Al-Akhdari dalam Nazam Sulam Al-Munawwarah. Mantik bagi pikiran ialah seperti nahwu atau gramatika bagi bahasa. Ia menjaga pikiran agar tidak terpeleset dalam kesalahan dan menyingkap tabir yang menutupi rumitnya pemahaman. Jadi, kalau kita pengen berbahasa dengan benar, kita harus belajar gramatika, tata bahasa, supaya bahasa kita tertata. Nah, begitu juga dengan pikiran. Kalau kita ingin penalaran kita itu logis, valid, lurus, maka kita perlu belajar ilmu logika. Seperti itu. Nah, itu tentang pengantar logika. Sekarang kita kerucutkan lagi. Pengantar logika tradisional. Jadi tadi kan saya paparkan banyak sekali sistem logika ya. Ada logika modern, logika tradisional. Di dalam logika modern terpecah lagi. Ada logika Mohis, logika India yang terpecah-pecah lagi. Ada logika dialektis, di dalamnya ada macam-macam lagi, segala macam. Tapi sekarang kita fokus. Kita kerucutkan. Kita mau fokus pada logika tradisional. Jadi apa itu logika tradisional? Logika tradisional atau disebut juga sebagai logika Aristotelian adalah logika yang pada awalnya disusun oleh Aristoteles. Itu kuncinya itu. Jadi kalau ditanya logika tradisional itu apa sih? Logika yang dipelopori penyusunannya oleh Aristoteles. Logika yang tokoh pelopornya itu Aristoteles. Itu gampangnya.
khususnya logika silogistiknya. Nah, baru kemudian dikembangkan oleh beberapa pihak lainnya, seperti kaum Stoa, para logikawan abad pertengahan, dan seterusnya itu. Nah, kedudukan logika tradisional di dalam logika tradisional ini dari Yunani asalnya. Dan kita perlu tahu, hanya ada 3. Tadi saya sebutkan ada banyak sekali macam-macam tradisi logika, tapi sebenarnya tradisi logika asli, yang asli itu awalnya cuma 3. Logika di Yunani, logika di Cina, sama logika di India. Cuma 3 ini yang punya logika aslinya, awalnya. Seperti itu. Nah, logika tradisional inilah logika yang berasal dari tradisi logika Yunani. Dan logika tradisional ini adalah logika yang umumnya dipelajari selain logika klasik. Jadi kalau kita kuliah di apa namanya di ilmu-ilmu sosial humaniora, itu nanti kita akan bertemu dengan logika tradisional ini. Kalau kita kuliah di jurusan hukum misalnya, itu kita bertemu dengan logika tradisional. Berbeda kalau kita masuk ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA. Nanti kita ketemunya logika klasik, logikanya Frege Russell tadi, logika matematika. Nah, ini sejarah ya, sejarah singkat saja. Jadi logika tradisional ini pada awalnya disusun oleh Aristoteles, seperti saya bilang tadi, khususnya logika silogistiknya. Kemudian dikembangkan oleh beberapa pihak lainnya. Di antara pihak yang berkontribusi terhadap perkembangan logika tradisional ini ialah kaum Stoa dan para logikawan abad pertengahan. Kaum Stoa berkontribusi untuk apa yang kini disebut sebagai kalkulus proposisional. Sementara para logikawan abad pertengahan berkontribusi untuk masalah seperti referensi dan modalitas. Nah, karena Aristoteles ini figur yang mempelopori sistem logika ini, makanya logika tradisional disebut juga sebagai logika Aristotelian. Ilmu mantik yang berkembang dalam khazanah klasik Islam sebenarnya isinya mirip belaka sama logika Aristotelian ini. Makanya tidak heran kalau Aristoteles diakui sebagai logikawan besar pertama. Karena seperti itu peran beliau dalam logika. Nah, logika Aristoteles ini, atau logika tradisional, itu mendominasi subjek hingga abad ke-19. Dan semakin dikenal di abad ke-20. Itu ceritanya. Seperti itu. Nah, jadi anggap saja, Kak Andika, saya makin pusing dengerin Kak Andika dari tadi. Ya, anggap saja dari tadi itu basa-basi. Intinya, inti poin yang ingin saya sampaikan adalah, Anda paham dulu logika itu apa. Logika itu studi tentang bentuk-bentuk penyimpulan yang valid. Bukan isinya, tapi dia nggak mengurusi isi dari penalaran, tapi dia mengurusi bentuk. Seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian, dari sekian banyak jenis logika di dunia ini, kita mau mempelajari yang mana? Yang tradisional. Nah, sebenarnya intinya itu. Yang lain-lain tadi kalau nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting yang ditangkap 2 itu. Nah, nanti kan bisa didengar lagi rekamannya. Nah, pengantar logika tradisional. Kita masih logika tradisional. Lalu, apa sih yang dibahas di dalam logika tradisional? Logika tradisional ini ada yang membagi 2. Menjadi tasawur dan tasdik. Konseptualisasi dan pembenaran. Puncak dari tasawur ialah membuat definisi, sementara puncak dari tasdik adalah menarik kesimpulan. Nah ini. Jadi logika yang akan kita pelajari beberapa bulan ke depan, insya Allah, itu terdiri dari 2 bagian. Tasawur sama tasdik. Tasawur itu nanti, finalnya, kita bisa membuat definisi. Setelah kita menguasai tasawur, kita mampu membuat definisi. Mendefinisikan sesuatu. Itu. Kalau tasdik, itu finalnya nanti kita mampu menarik kesimpulan. Ini, 2 ini. Seperti itu. Itu 2 bagiannya. Nah, tapi ada juga yang membagi logika tradisional itu menjadi 3. Menjadi 3. Jadi ada apa namanya? Konsep, proposisi dengan penalaran. Konsep, proposisi dengan penalaran. Tapi kalau di yang membagi 2, tasawur dengan tasdik, proposisi itu termasuk ke dalam tasawur. Kira-kira seperti itu. Ah, saya rasa itu dulu. Mungkin agak berasap kepalanya kawan-kawan. Saya kembalikan lagi ke Bang Andri untuk diskusi. Baik.
Pusing, aduh. Dipaparin satu persatu, pusing saya. Yuk, siapa dulu yang mau tanya? Tadinya siapa ya? Saya main ketiga aja deh. Ini kemana nih moderatornya nih? Bang Andri? Lah, dia pergi. Ya, saya ada nih mau jalan dadakan. Sorry, Silakan sorry. tadi siapa ya? Ya, silakan. Bang Andri? Mau Yang Faizatun mau atau Carol dulu? Faizatun Hasanah ya, silakan. Sudah angkat tangan Faizatun, silakan. Nggak pencet mungkin ya. Nanti habis itu saya. Oke, Bung Kemal dulu saja sepertinya. Kok saya dulu? Ini saya pertanyaan yang sebetulnya mudah, tapi saya bingung karena saya kan tidak paham yang beginian. Kalau berpikir kritis itu ya, berpikir analitis dan berpikir kreatif itu masuk logika nggak, Andika? Nah terus kalau eh, ya saya tahu sih urgensinya logika nanti untuk eh, tahun depan pilpres itu. Apa sih manfaatnya gitu belajar logika itu pada saat nanti akan ada kegoncangan di tahun depan. Nah itu nih urgensinya. Saya tahu tapi nggak paham gitu. Ya silahkan. Baik, silakan Bung Dika. Tanggapan dulu. Ya, Halo? yang jelas yang dibahas di dalam logika ini kan bagaimana kita itu bisa bernalar secara logis, bisa menarik kesimpulan secara valid. Itu yang diinginkan sebenarnya. Jadi mudah ya, logika itu apa? Logika itu setelah kamu belajar itu diharapkan cara berpikir kamu logis gitu. Itu kan yang diharapkan gitu loh. Nah, lantas berpikir kreatif, berpikir kritis, segala macam tadi. Analisis. Ya. Apakah itu termasuk logika? Ya, bisa masuk, bisa enggak. Tergantung. Pemikiran kritis sama pemikiran kreatifnya itu logis apa enggak? Kan gitu kan? Ya, itu bisa dikaji pakai logika. Misalnya gini, saya berpikir kreatif misalnya. Oh, kayaknya keren ya kalau saya pengen membuat persegi bulat misalnya. Itu kan kreatif sekali gitu. Dia punya ide pengen bikin persegi bulat gitu misalnya. Tapi secara logika itu nggak logis, nggak ada persegi bulat. Namanya persegi sudutnya 4, nggak ada persegi bulat. Tapi ketika dia kreatif dengan ide-ide yang mungkin saja idenya logis, idenya valid misalnya. Apa cara dia menarik kesimpulan valid dalam ide-idenya, bisa aja. Gitu. Jadi kalau dibilang masuk logika atau enggak, masuk dalam pembahasan logika, tapi tadi saya bilang bisa masuk bisa enggak ya, saya ralat ya. Masuk dalam wilayah logika untuk dibahas oleh logika gitu untuk dinilai. Tapi bisa jadi valid, bisa jadi invalid nanti penilaian logikanya. Kemudian terkait apa pilpres. Ini urgensinya kan di situ. Saya takut jawab pertanyaan begini sebenarnya. Ya, yang jelas di dalam berpolitik, di dalam hidup sebagai warga negara itu kita perlu berpikir seperti itu. Kita perlu mengandalkan akal pikiran kita, nalar kita yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan asal-asalan, karena nasib negara ini kita sebagai warga Indonesia berkontribusi untuk menentukan nasib bangsa ini. Seperti itu. Dengan apa? Salah satunya dengan cara berpikir logis. Kalau masyarakat yang nggak punya pola pikir logis, karena segala tindakan, segala ucapan itu berangkat dari pikiran. Nah, kalau pikiran aja udah nggak beres, berantakan, gimana ucapannya, tindakannya. Kalau ucapan tindakan warga negaranya udah nggak beres, gimana nasib bangsa ini, negara ini. Nah, makanya itu pentingnya kita berlogika dalam politik. Seperti itu. Nah, lantas hubungannya apa sama Pilpres ya? Jawab sendiri lah, saya nggak mau jawab. Bakal beda lagi ya sama berpikir empiris, itu beda lagi ya, berpikir logis itu ya. Berpikir empiris beda lagi ya. Empiris itu artinya bisa dijustifikasi dengan panca indera, itu empiris namanya. Kalau logis itu sesuai dengan ilmu logika. Beda.
Pengembangan Gitu. selanjutnya berarti ya. Bisa dibilang itu pengembangan selanjutnya ya. Betul nggak? Ya enggak juga, itu dua hal yang berbeda. Jadi jadi kalau kalau saya misalnya berpikir misalnya begini, em, semua manusia adalah hewan berpikir misalnya, hewan hewan berakal misalnya. Kemudian saya tarik kesimpulan, oh berarti semua manusia bukan non hewan hewan berakal. Itu logis kan gitu loh. Itu mainannya di pikiran. Tapi kalau saya mau memverifikasi buku ini warna putih misalnya, itu kan pakai mata saya. Di verifikasinya pakai mata, empiris bisa lihat warna putih. Itu empiris namanya. Jadi kalau logis, logis itu sesuai dengan kaidah-kaidah logika. Tapi kalau empiris, empiris itu saya bisa memverifikasinya pakai indera, beda. Gitu. Empiris itu maksudnya bisa di indera maksudnya. Berarti kalau empirisme itu darannya aksiologi barangkali ya. Betul tidak? Epistemologi, epistemologi. Gitu. Nanti lawannya Oke, oke. rasionalisme makanya. Makanya nanti kalau kita di empirisisme nanti ketemunya sama David Hume, John Locke, Thomas Hobbes dan kawan. Tapi itu epistemologi lain cerita. Kita kan ngomong logika. Oke, oke, oke. Gitu. Gimana? Oke, Yang berikutnya? Rafan. Ya, mungkin ada beberapa ini, ada Faizatun, ada Artupas O'Connor, sama Carol Alvin. Mungkin tadi Faizatun dulu ya, sudah open mic. Setelah itu Artupas ya. Silakan Faizatun. Ya, terima kasih. Menanggapi tadi tentang filsuf Muslim ya, logika Timur. Tadi kan dikatakan bahwa seperti Ibnu Taimiyah, tadi kan mengharamkan atau melarang logika. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri itu kan seorang filsuf. Nah, bagaimana dia berfilsafat tanpa berlogika? Seperti kalau yang Ghazali itu kan memperbolehkan. Apakah mungkin berfilsafat tanpa berlogika? Padahal kan awal runtutan dalam berpikir kan harus berkenalan dengan logika itu sendiri. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan Kak Andika bahwa logika adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah. Berarti kan nanti yang dipelajari itu berkaitan dengan penyimpulan. Nah, apakah premis-premis yang mengantarkan pada sebuah kesimpulan itu nanti tidak dipelajari atau bagaimana hubungannya nanti? Karena kan berkaitan dengan penyimpulan kan. Terus kan padahal penyimpulan itu kan berangkat dari premis-premis awalnya itu. Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi kan dikatakan bahwa logika itu sebuah kaidah dalam apa sih istilahnya, apakah logika yang sekarang ada, dikatakan tadi kan ada 3 tradisi besar dalam berlogika yaitu Cina, India, dan Yunani. Apakah tidak bisa apa istilahnya dikembangkan? Tadi kan ada logika modern itu mereka berpijak dari ketiga itu atau bagaimana? Apa mereka mengembangkannya sendiri atau seperti apa gitu nanti logika modern yang nanti kita akan bisa sampai ke sekarang itu bagaimana? Intinya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Baik, ada 3 pertanyaan, Bung Dika, sudah saya catat. Yang pertama tentang keharaman logika oleh Ibnu Taimiyah, sementara dia itu seorang filsuf. Bagaimana mungkin dia berfilsafat tapi tanpa logika? Silakan Bung Dika. Ya, sebenarnya pertama yang jadi masalah ini ya rada takut ini kayaknya yang nanya ini dari pondok pesantren ini saya dengar dari wawasannya tadi dia apa tahu dari siapa yang nanya tadi Faizatun tadi dia sampai menyinggung tentang premis-premis yang membawa pengetahuan segala itu ini kayak ini pakar mantek ini. Ya jadi ya ini saya jawab sebisa saya ya. Jadi yang pertama terkait Ibnu Taimiyah itu sebenarnya seorang filosof. Nah, gimana dia mengharamkan logika? Pertama,
Apa itu filosof? Dan siapa yang menganggap Ibnu Taimiyah itu sebagai filosof? Seperti itu. Seperti Imam Syafi'i misalnya. Apakah Imam Syafi'i menganggap diri dia filosof, merasa diri dia filosof? Tapi ada orang yang menganggap Imam Syafi'i itu filosof. Ada. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya definisi filosof, siapa yang layak disebut filosof, siapa yang bukan filosof, dan Ibnu Taimiyah ini filosof apa bukan? Kalaupun filosof, yang bilang dia filosof siapa? Ini perlu diperjelas. Kalau kita kembali ke definisinya Sokrates, semua orang adalah filosof, ya. Kalau definisi ini, kata Sokrates waktu itu, Sokrates pernah bilang, semua orang adalah filosof, karena semua orang pernah berpikir mendalam. Ya, iya. Ibnu Taimiyah pun termasuk filosof. Tapi kalau definisinya kita geser, misalnya definisi dari Dr. Mukhlas. Misalnya, saya pernah dapat kuliah dari Dr. Mukhlas di UIN Bandung itu. Beliau bilang, seseorang dikatakan filosof kriterianya 3. Satu, punya sistem filsafat sendiri, punya pemikiran yang khas tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Kemudian yang kedua, dia mendakwahkannya, entah lisan ataupun tulisan, ya, menyampaikan ke orang lain. Kemudian yang ketiga, dia mempengaruhi peradaban. Itu baru dikatakan filosof. Jadi kriteria disebut filosof atau tidak, itu pun juga masih debatable. Siapa yang disebut filosof nggak filosof itu juga debatable. Jadi ketika disebut Ibnu Taimiyah itu filosof, nah berdasarkan definisi siapa dan siapa yang anggap Ibnu Taimiyah itu sebagai filosof. Seperti itu. Tapi terlepas dari Ibnu Taimiyah itu filosof atau bukan, apa atau tidak gitu ya, memang logika itu nggak bisa terhindarkan. Bahkan kawan-kawan yang mengharam-haramkan, yang ada kawan-kawan misalnya yang menamai kelompok mereka sebagai salafi, mereka hobi ngeluarin hadis apa riwayat Muslim kalau nggak salah ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu ya, hadis itu ya, semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat ke neraka. Nah sekarang gini, ketika mereka membid'ahkan tahlilan misalnya, tahlilan itu bid'ah, terus mereka bilang pakai hadis ini, semua yang bid'ah itu sesat, kalau sesat ke neraka, ini tahlilan bid'ah nih. Bagaimana mereka bisa menghubungkan hadis tadi dengan tahlilan? Oh, tahlilan ini bid'ah, semua yang bid'ah sesat. Segala yang berlaku bagi kelas, berlaku bagi seluruh anggota kelas. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menggunakan logika. Ketika mereka bilang tahlilan itu bid'ah, lalu mereka pakai hadis, kullu bid'atin dolalah, sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka pakai logika. Jadi, bahkan yang mengharamkan logika sekalipun, yang paling benci sama filsafat sekalipun, nggak bisa terhindarkan. Kita memahamin agama itu pasti pakai logika. Gitu. Jadi kalau katanya saudari penanya tadi Pak Ijatun, bagaimana bisa dia mengharamkan logika? Padahal dia filosof gitu. Jangankan dia filosof bukan filosof, dia bukan filosof sekalipun, pasti tetap pakai logika, pasti. Kita mempelajari agama itu pasti pakai logika. Kita memahamin dalil segala itu nggak mungkin enggak, gitu loh. Nah, makanya gimana itu? Ya aneh memang. Bagi saya aneh. Gitu loh. Bagi saya itu aneh gitu loh. Bagaimana dia tanpa dia sadari dia pakai logika. Nah, barangkali ketika beliau mengharamkan itu, saya nggak tahu ya, karena Ibnu Taimiyah itu gelarnya Syekhul Islam, jelas ilmunya jauh di atas saya, yang fakir yang bukan di atas saya ini. Tapi barangkali ketika Ibnu Taimiyah mengharamkan, beliau nggak sadar, nggak menyadari beliau sendiri sebenarnya menggunakan logika tanpa beliau sadar di dalam uraian-uraian beliau tentang agama. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa, Bang Andi, pertanyaannya? Yang kedua, logika kan berbicara tentang penyimpulan yang sah. Bagaimana dengan premis-premisnya? Apakah turut dibahas juga isinya itu? Isi premisnya. Ya, sebenarnya pembahasan tentang isi-isi premis itu nggak masuk pembahasan logika, nggak masuk pembahasan mantek. Tapi nanti di dalam khazanah Islam itu biasanya dimasukin kalau kita belajar, lupa saya pas belajar akidah apa pas belajar mantek ya. Pokoknya itu nanti itu biasanya disebut di situ ada barohin. Nanti di situ dibagi dua, ada yakiniyat dengan ghair yakiniyat. Nanti ada. Jadi ada premis-premis yang membawa pada pengetahuan yang meyakinkan. Jadi ada awaliyat atau badihiyat, ada hadsiyat yang dari akal gitu ya, yang sudah ada sejak awal segala macam. Tapi ada yang ghair yakiniyat.
yang nggak sampai derajat meyakinkan gitu loh. Nah, ini dipelajari memang. Nah, kenapa itu dibubuhi di dalam kitab mantik seperti itu? Karena sebenarnya ini menurut pandangan saya pribadi ya. Ketika logika tradisional di tangan Aristoteles itu kajian bebas. Logika tradisional di tangan Aristoteles itu memang kajian bebas untuk logika itu gitu. Tapi ketika di khazanah Islam, logika itu masuk ke khazanah Islam, umat Islam punya kepentingan. Logika ini sebenarnya diislamisasi, dipakai untuk menjelaskan doktrin-doktrin agama. Jadi sebenarnya logika di dalam dunia Islam itu alat, ilmu alat. Makanya logika itu disebut ilmu alat, sama seperti ilmu sorok. Logika itu ilmu alat untuk ilmu kalam, untuk usul fikih, gitu loh. Nah, makanya di situ dikasihlah premis-premis yang meyakinkan. Buat apa? Untuk argumennya ke akidah nanti ujungnya. Makanya cobalah baca di apa namanya? Kitabnya Imam Sanusi itu lupa saya. Umul Barohin. Di Umul Barohin itu, itu logikanya kental banget itu. Sifat waktu bicara sifat Allah itu gitu kan. Nah, makanya jadi apa namanya? Jadi jawabannya premis-premis tadi memang sebenarnya bukan termasuk kajian logika. Sejauh yang saya pahami, bukan. Itu epistemologi. Itu epistemologi, bukan logika. Tapi kadang tetap dimasukin di dalam buku mantik. Buat apa? Buat argumen ke akidah. Karena kita logika doang, nggak ada data kan gimana? Kan gitu, Bang Andrea. Kita kan berlogika itu berlandaskan pada premis, gitu loh. Kita bisa bernalar itu kan, gitu loh. Nah, kalau premisnya nggak ada, ya mau dinalar apa? Kan gitu kan. Nah, makanya dikasihlah Barohin tadi untuk nanti kita bisa sampai ke akidah sebenarnya. Gitu. Yang saya pahamin begitu. Jadi bukan termasuk epistemologi, tapi apa ya? Ada hubungannya, erat hubungannya, gitu loh. Makanya dimasukin. Terus yang ketiga apa tadi, Bang Andri? Nah, kemudian yang ketiga, ada tiga tradisi logika, itu bagaimana kaitannya dengan logika modern? Kaitan logika Cina, India, Yunani tadi dengan logika modern gitu. Ya, apakah itu peramuan gitu atau kelanjutan atau gimana gitu? Logika modern ini posisinya di mana yang sekarang berkembang di dunia modern gitu maksudnya kan? Ya. Jadi begini, pertama logika Yunani dulu ya, logika Aristotelian, logika tradisional. Jadi logika modern atau logika matematika itu sebenarnya mirip dengan logika Aristotelian yang klasik ya, yang Frege Russell, yang klasiknya gitu. Itu mirip dengan logika tradisional, hanya saja dia disimbolisasi. Di logika Aristoteles itu ada jika anu maka anu. Nah, tapi kalau di modern kan jika P maka Q gitu. Ada simbol-simbolnya gitu. Padahal substansinya sama aja. Substansinya mirip. Logika tradisional dengan logika klasik, modern yang klasik gitu. Mirip gitu. Cuma dia disimbolisasi. Hubungannya itu. Makanya kalau di logika tradisional itu ada 3 asas di antara berbagai asas pemikiran. Itu ada asas identitas, asas non kontradiksi, dengan asas tiada jalan tengah. Kalau di logika klasik, logikanya Frege Russell, 3 asas dwinilai. Dwinilai itu maksudnya proposisi itu hanya bisa bernilai 2. Kalau nggak benar, salah. Nggak ada nilai selain benar sama salah, nggak ada. Cuma 2 itu kemungkinannya, benar salah. Itu asas dwinilai. Benar ya benar, salah ya salah. Nggak ada benar nggak salah nggak, atau benar sekaligus salah, itu nggak ada. Mirip dengan asas identitas. Terus asas non kontradiksi dengan asas menolak kemungkinan ketiga, sama. Ya, atau kalaupun nggak sama mirip gitu. Jadi boleh dikatakan hubungannya dengan logika Yunani tadi itu sebenarnya logika tradisional yang disimbolisasi. Itu hubungannya dengan Yunani. Yang ini tapi ya, yang klasik ya. Nah, tapi kemudian muncul usaha-usaha untuk memikirkan ulang hukum-hukum logika klasik tadi, logika Frege Russell tadi, memikirkan hukum-hukum logika tapi nggak ngikutin hukum-hukum Frege Russell tadi gitu loh. Nah, muncullah logika non klasik. Jadi logika non klasik ini antitesanya logika klasik gitu loh. Sekali lagi klasik ini logika modern yang mainstream ya, bukan logika kuno gitu. Nah, adapun kalau hubungannya dengan logika India itu menarik para sarjana barat di era modern. Logika India itu dipelajari di barat itu. Menarik karena ada
semacam teknik-teknik penyimpulannya itu yang tidak tercover oleh logika Aristoteles. Jadi hanya bisa dilakukan dengan logika India. Kalau kita pakai logika Aristoteles nggak bisa punya penalaran kayak gitu. Logika Aristoteles nggak bisa ke sana gitu loh. Harus pakai logika India. Itu juga dipelajari di logika modern. Adapun kalau logika Mohis, logika yang dari Cina itu saya kurang tahu. Gitu aja, Bang Andi. Baik, terima kasih Bung Dika. Kita Gimana, masalah Bung waktu Pak Isa mungkin. kayaknya Oh ya, Mbak Faizatun, silakan. Apakah ada komentar? Cukup. Iya, tadi tentang siapa Ibnu Taimiyah ya. Mungkin apa namanya ada sejarahnya yang membuat dia membuat sebuah legitimasi bahwa logika itu adalah tidak haram. Karena nanti kan itu berdampak yang sangat luas terhadap apa namanya perlogikaan di dunia di Indonesia bukan di Indonesia, maksudnya di dampaknya sangat luas lah untuk pendidikan ya, baik di perguruan tinggi, di pesantren dan sebagainya. Nanti kan soalnya Ibnu Taimiyah kan termasuk apa namanya salafi kan, nanti kan bisa di hujah-hujahnya kan diikuti ya. Mungkin bagaimana beliau sampai mencetuskan hukum seperti itu, sejarahnya atau mungkin di landasan berpikirnya itu bagaimana, mungkin seperti itu ya. Saya belum sampai itu. Kemudian tadi apa namanya masuk di ranah epistemologi ya, berarti apa namanya faktanya sebuah apa penyimpulan itu dipelajari masuk ke dalam masuk ke epistemologi nggak masuk ke ranah ilmu logika. Jadi misalnya ada sebuah kasus tentang misalnya ada kesimpulan bahwa tadi dilanjutkan kepada bahwa logika adalah ilmu yang haram. Berarti kan ada premis-premisnya ya. Berarti premis-premis mayor dan premis minornya nanti itu masuk ke ranah epistemologi. Apakah seperti itu? Oke, terima kasih. ya gimana nih Bang Andri? Langsung jawab Bang Andri. Ya, silakan Bung Dika. Ya, kalau masalah Ibnu Taimiyah, kenapa? Gimana sejarahnya dan gimana landasan berpikirnya? Kok Ibnu Taimiyah bisa menyimpulkan demikian? Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu itu beliau salah satu tokoh yang menentang Antik. Itu yang saya tahu. Tapi sejarahnya, landasan berpikirnya saya nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa apa? Ikut apa? Open mic. Itu soal Ibnu Taimiyah. Kemudian saya nggak ngedalamin Ibnu Taimiyah soalnya. Saya ngedalaminnya Imam Asy'ari. Imam Hasan Asy'ari. Karena saya Asy'ariyun, bukan Taimi gitu. Nah, kemudian apa yang kedua? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara alur penalaran itu wilayah logika, tapi premisnya itu sendiri itu sudah epistemologi. Misalnya begini, semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Nah, ini logis ya penalaran ini. Itu wilayah logika. Iya logis. Kalau memang semua manusia akan mati, dan Sokrates ini manusia, sah ditarik kesimpulan Sokrates mati. Nah, tapi apakah betul semua manusia akan mati? Apakah betul Sokrates itu manusia? Nah, ini urusan epistemologi, bukan urusan logika lagi, gitu loh. Semua manusia tidak sombong. Iblis adalah manusia, maka iblis tidak sombong. Secara logika itu logis. Semua manusia tidak sombong, dan iblis itu manusia, maka sah ditarik kesimpulan iblis tidak sombong. Tapi apa betul semua manusia itu tidak sombong? Apa betul iblis itu manusia? Itu lain cerita, logika nggak ngurus itu. Oke. Itu Terima kasih. Baik, selanjutnya Artupas Panar, silakan. Artupas, boleh open mic. Halo, terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, izin bertanya, Bang. Jelas suaranya? Jelas nggak? Ya, jelas, Iya, jelas. Saya ingin simpel sih ingin bertanya satu hal aja. Apakah ada hubungan kausalitas antara logika dengan kebijaksanaan? Kalau iya itu apa? Kalau tidak, bagaimana kita menggabungkan logika
untuk kita bisa menjadi bijaksana, atau apakah tidak ada sama sekali? Apakah itu ruang struktur pemikiran yang berbeda antara logika dan kebijaksanaan? Atau kita hanya bisa menggunakan komitmen moral untuk bisa berbijaksana, tapi tidak bisa menggunakan logika? Terima kasih Bang Andika. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung dulu ya Bung Dika ya, karena ini ada banyak, ada beberapa gitu, sekalian saja nanti bisa dijawab sekaligus gitu. Mungkin Bung Rizky, ini dulu Karol Alvin, silakan. Ya, tambahan tentang makna filsafat atau ya filsuf. Setahu saya juga filsuf ini kan artinya kebijaksanaannya, filosofia. Jadi mencintai kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Itu arti dasar, arti sederhananya itu. Dan tadi tentang cara-cara menyimpulkan itu, misalnya tentang iblis bukan manusia, iblis bukan sombong. Itu berarti meminjam istilah dari Mbak Faizatun Kasana tadi. Ada premis-premis yang tidak disebutkan di situ. Apakah iblis itu manusia atau tidak? Karena sudah tersimpan premisnya di benak kita atau tersimpan secara iman. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh menggunakan logika berpikir atau menggunakan premis-premis yang belum yang tidak semuanya tersingkap, tidak secara terus verbal ya, tidak secara verbal atau tidak secara langsung dinyatakan premisnya, bahwa premis tadi sudah tersimpan di benak kita sebenarnya, di banyak orang secara umum. Nah, itu tentang bahan-bahan tadi sejauh yang saya tangkap. Dan ini kan filsafat ini kan atau berpikir logis ini kan membutuhkan data-data. Jadi oh ya, sudah resen saya sudah turun ya. Baik, terima kasih. Jadi di balik yang kita sampaikan, di balik proses berpikir kita itu ada data-data. Harus terpapar di hadapan kita data-data, dan kita yang berpikir kemudian membuat suatu kesimpulan. Sehingga tadi yang ditanyakan tentang berpikir empiris, nah itu salah satu contoh atau salah satu alat, tools atau sarana untuk membuat kesimpulan. Di antaranya misalnya secara empirik itu data-data secara fisik yang bisa kita lihat, bisa secara indrawi itu nyata di hadapan kita. Baik, itu dari saya, komentar saya. Bisa mungkin tersirat pertanyaan di balik itu, terserah ditanggapinya bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih Karol Alvin. Satu lagi tadi Rizky Ramadan, apakah masih sudah turunkan tangannya? Yang masih resen ini Akli Sabana mungkin. Silakan Bung Akli. Masih. Terima kasih moderator dan Bang Andika untuk waktunya. Kenalkan, saya asli Bandung tapi lagi di Surabaya. Salam kenal semuanya. Saya ingin lebih jauh sedikit bergeser, tapi memang dalam konteks logika juga. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kecacatan berpikir atau kesesatan berpikir ya, atau logical fallacy yang biasa kita kenal. Dalam logical fallacy ini ada beberapa diantaranya itu ada petitio principii ya. Di sana itu seolah harus ada memang bukti secara epistemologinya. Misalnya dalam pernyataan mengenai kita sebagai manusia ciptaan Tuhan misalnya ya. Oleh karena manusia itu ciptaan Tuhan, haruslah ada Tuhan gitu kan. Nah, kalau di analisa di jalan pikirannya itu ada sebagai kayak begini. Orang itu harus atau mesti atau hendak membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Maka dikatakanlah sebagai bukti bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Nah, bahwa manusia itu ada, ya kita terima saja dulu karena memang kita manusia gitu ya.
atas dasar evidensinya, ada evidensinya gitu, ada buktinya, ada faktanya real, konkret bahwa kita itu betul manusia. Nah, bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, itulah yang harus dibuktikan dulu kan. Nah, maka di sini ada sesuatu yang dianggap terang gitu, yang harus bisa yang harus diakui, dianggap terang dan tidak harus dibuktikan, dijadikan dasar konklusi. Misalnya Tuhan itu ada nggak sih sebenarnya gitu. Nah, sebetulnya problem solving dari statement ini tuh seperti bagaimana ya? Karena dari logical fallacy ini ketika kita bicara mengenai benar dan salah juga itu ketika kita bicara mengenai logika di matematika, apakah benar itu tidak salah? Itu juga relatif jadinya kan? Atau salah itu juga betul-betul tidak benar begitu kan? Nah, di matematika itu udah cerita gitu loh. Nah, ini kalau mengambil contoh dari logical fallacy di Petitio Principii ini, problem solvingnya kira-kira bagaimana begitu? Karena dari segi pemikiran ini barangkali juga dari zaman ke zaman ini kan terus saja ada pemahaman-pemahaman yang pada prinsipnya mentok gitu loh. Ada orang yang secara dogmatis, secara keimanan, oh Tuhan itu memang ada, dibuktikan dengan penciptaannya begini. Oke, betul. Hanya ketika bicara logikanya ini kita menuntut satu yang epistemologi gitu ya, kemudian itu bertentangan dengan fakta yang ada gitu. Ini kan jadi apa ya? Jadi paradoks gitu, jadi absurd gitu. Mungkin barangkali bisa menanggapi mengenai logika fallacy terutama Petitio Principii ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Akli. Mungkin kita tanggapan dulu ya dari Bung Andika. Untuk yang pertama tadi dari Artupas, hubungan antara logika dengan kebijaksanaan. Apakah kebijaksanaan itu harus dengan logika atau harus dengan yang lain, dengan moral misalkan? Apakah keterkaitannya ada keterkaitan erat atau bisa terlepas atau seperti apa hubungannya? Silakan Bung Dika. Ya, kebijaksanaan sama logika ya. Coba kita buka di KBBI dulu ya. Itu pegang KBBI. Bijaksana. Nah nih, bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya dalam kurung pengalaman dan pengetahuannya. Arif, tajam pikiran. Itu pemahaman yang pertama. Pengertian yang kedua, pandai dan ingat-ingat dalam kurung cermat, teliti dan sebagainya. Apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Jadi bijaksana itu menggunakan akal budinya. Begitu. Jadi jelas ada hubungannya. Nah, ini kebijaksanaan, kepandaian menggunakan akal budi. Itu kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu kepandaian menggunakan akal budi. Atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Itu kata KBBI. Jadi kalau dibilang ada nggak hubungannya dengan logika, yo kita bisa punya kecakapan menggunakan akal budi itu kayak mana mengasahnya? Pakai logika, biar kita bisa berpikir lurus. Itu Bang Andri, kebijaksanaan sama logika. Coba berikutnya tadi. Halo, Bang Andri? Baik, apakah ada tanggapan dari Bung Artupas? Sudah cukup? Baik, mungkin lanjut ya ke penanya kedua tadi, Karol. Makna filsuf itu cinta kebijaksanaan, kemudian premis-premis itu terkadang berdasarkan hal-hal yang implisit, sudah ada di dalam benak, namun kita butuh data-data seperti dalam berpikir empiris, berpikir apapun itu ada data-data. Kalau terkait fisik kita berarti empiris gitu kan. Itu komentar sih sebetulnya, bukan pertanyaan. Mungkin ingin ditanggapi dulu Bung Dika. Iya, sebenarnya ini nanti kalau kita masuk ke tasawur nanti kan ada pembahasan tentang definisi. Definisi yang dikasih oleh siapa? Siapa penanyanya tadi? Apa komentatornya tadi? Karol Ya, Martin. ya, definisi yang dikasih Karol tadi itu definisi etimologis. Dan definisi etimologis itu bukan definisi yang sebenarnya. Itu kan asal usul kata. Misal saya bilang begini, Al-Quran, ada orang yang nanya, Al-Quran itu apa sih? Terus saya jawab, Al-Quran itu bacaan. Loh, komik juga bacaan, koran juga bacaan, novel juga bacaan. Loh, coba lo ini. Kan gitu. Nanti kalau ada yang nanya, misalnya, apa contohnya ya?
Rasul itu apa sih secara bahasa? Rasul itu artinya utusan loh. Berarti tukang pos itu kurir yang ngirim itu tuh juga utusan dari kantor dia kan untuk ngirim surat itu. Ya lah. Maka definisinya jadi bergeser kalau kita maknai sesuatu itu secara etimologinya. Nabi itu apa? Nabi itu pembawa berita loh. Berarti reporter di TV. Nabi juga. Padahal Nabi secara istilah kan dalam konteks terminologi agama Islam kan bukan itu. Rasul dalam terminologi agama Islam bukan itu. Al-Quran dalam terminologi agama Islam bukan itu. Makanya nanti kita kalau begitu belajar definisi, ada etimologi, ada terminologi. Nah, yang saya tanyakan itu filosof secara terminologis yang saya tanya itu. Kalau secara bahasa iya, secara bahasa iya, filosofi ya, cinta kebijaksanaan, the love of wisdom, ya. Berarti filosof ya orang yang mencintai kebijaksanaan secara bahasa iya. Secara bahasa iya. Cuma yang saya tanya ini secara terminologisnya, gitu loh. Itu aja tanggapan saya. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir tadi dari Akli Syahbana tentang kesesatan berpikir petitio principii atau semacam circular reasoning, di mana untuk membuktikan Tuhan itu manusia ada dan manusia itu ciptaan Tuhan, maka Tuhan ada. Itu bagaimana problem solving untuk masalah ini? Karena sepertinya membuktikan sesuatu secara berputar-putar begitu juga. Iya, ya artinya supaya tidak berputar kita harus berhenti pada suatu premis yang bukan didasarkan pada konklusi. Yang jadi berputar kan contohnya gini misalnya. Kenapa kamu percaya Tuhan itu ada? Tuhan dibilang sama Al-Quran kok misalnya. Kalau nggak usah Al-Quran lah. Kitab suci saya kok misalnya. Loh, apa buktinya kitab sucimu benar? Ya Tuhan yang bilang. Loh, kenapa kamu percaya Tuhan itu ada? Ya karena kitab suci saya bilang. Lah, kamu percaya ini dari Tuhan kenapa? Kamu percaya Tuhan ada karena kitab suci yang bilang. Kamu percaya sama kitab suci kenapa? Karena kitab suci dari Tuhan. Kenapa kamu percaya Tuhan ada? Karena dibilang kitab suci. Nah, kitab suci ini kamu percaya kenapa? Karena dari Tuhan. Terputar kan? Sebenarnya nggak ada yang kamu buktikan gitu. Contoh konkret dalam keseharian, misalnya saya tanya begini. Kamu tahu dari mana bahwa Andika itu manggil tetangganya sebagai kakak misalnya? Oh ya tahu lah, pasti dia manggil kakak karena tetangganya itu lebih tua. Terus saya tanya lagi, kamu tahu dari mana dia lebih tua? Ya karena Andika manggil kakak. Lah, ya kamu tahu Andika manggil kakak dari mana? Ya karena lebih tua. Ya, pembuktian itu nggak terwujud gitu loh. Dia nggak membuktikan apapun. Jadi premisnya itu didasarkan pada konklusi. Jadi muter-muter gitu loh. Ini kan sesat pikir, daur istilahnya. Nah makanya solusinya gimana? Ya premis itu harus didasarkan kepada proposisi yang lain, bukan kepada konklusi. Nah, premis tempat pijakannya ini, kalau dia belum jelas, harus didasarkan lagi pada premis yang lebih jelas lagi. Terus begitu sampai berhenti pada premis yang self-evident. Begitu cara mengakhirinya. Kalau nggak sampai self-evident, ya berarti ad hoc. Ad hoc itu maksudnya, ya premisnya itu kesannya tiba-tiba muncul gitu aja. Entah alasan apa. Gitu Bang Andri. Oke. Jadi jangan sampai berputar, itu harus jangan didasarkan pada konklusinya ya. Baik, mungkin kita masih bisa satu sesi lagi ya, Bung Dika ya, untuk pertanyaan. Ada dua penanya ini. Biar nggak terlalu laju, mungkin kita cukupkan sesi terakhir. Ini satu lagi dari Bung Rizky tadi, Rizky Ramadan, silakan. Izin bertanya untuk pemateri Bang Andika, mungkin ada rekomendasi gitu buku logika yang komprehensif untuk mahasiswa baru gitu sebagai pegangan ketika berargumentasi. YP Hayun bagus kan. Support. Terima kasih. Mungkin itu dulu.
Ya, sama-sama. Kemudian Bung Hilmi, silakan Bung Hilmi. Bung Hilmi RF. Ya, dia bikin dulu. Iya, terima kasih. Mohon izin bertanya, Bang. Kemarin saya sempat ada suatu diskusi sama senior saya itu, katanya beliau bilang begini, logika itu kalau kita memahami sesuatu agama khususnya itu, kalau bahasa Jawanya logikamu kui pikiranmu itu delehense, hatimu apa pakailah salah satu. Jadi misalkan kita mempelajari misal keimanan gitu ya, contohnya itu kita pakai hati, kita agak nggak akan kuat, nggak akan sampai kalau kita mikirnya pakai logika. Jadi pikiranmu itu delehense, nggainin hatimu kalau misalkan kamu mau mempelajari soal keimanan. Nah, terus selanjutnya lagi, saya juga ada forum diskusi lagi, itu katanya beliaunya pemateri bilang begini, jadi logika itu didasarkan juga pada perasaan di hati. Jadi kayak logika itu sebetulnya itu dua relasi yang antara hati sama pikiran dan dikeluarkan nanti melalui kata-kata atau argumentasi. Nah, bagaimana dari pendapat Bang Andika kalau ada masalah tersebut? Terima kasih, cukup itu. Baik, terima kasih Bung Hilmi. Oke, cukup ya sesinya. Sekarang tanggapan dari Bung Dika tentang referensi untuk buku logika mahasiswa semester awal, begitu Bung Dika. Barangkali ada referensi yang cukup baik, begitu. Ya, dari berbagai buku logika yang saya baca sampai sejauh ini, saya merasa yang cukup sistematis itu yang ini. Kita lihat ini logika yang ditulis oleh Profesor Dr. Karomani. Ini saya rasa buku ini sistematis. Kalau Anda nyari yang sistematis, ini Anda baca buku ini cukup sistematis. Meskipun sebenarnya ketika saya membandingkan antar buku itu tetap aja ada kekurangan, ada yang kurang ada yang kurang pembahasannya gitu ya. Di buku lain ada tapi di buku itu nggak ada, atau kurang sistematis, terbalik-balik urutannya gitu ya. Tapi ya setidaknya ini yang mendekati sistematis menurut saya. Ini pengantar logika karangan Karomani gitu loh. Cuma saran saya memang nggak cukup baca satu buku. Kita butuh perbandingan. Karena saya mengalami betul ketika kita belajar cuma dari satu buku, beda pemahamannya ketika kita baca banyak buku. Pasti beda pemahamannya. Itu kalau mau yang sistematis. Tapi kalau mau yang banyak, yang informatif, Anda pengen mengetahui sesuatu yang nggak banyak orang tahu. Ini saran saya. Ini Mantik Catatan Ngaji Logika Al-Ghazali. Penulisnya Aziz Anwar Fahrudin. Buku ini kecil ya, buku ini kecil, tapi informatif. Ada beberapa hal-hal yang baru gitu loh, yang saya nggak nemu di buku lain, di buku ini saya nemunya gitu loh. Gitu. Jadi kalau untuk informatifnya banyak informasinya ini, tapi kalau untuk yang sistematisnya ini dua buku ini rekomendasi saya. Cuma tetap itu pesan saya, jangan baca satu buku atau dua buku aja, harus banyak. Itu. Baik. Kemudian pertanyaan dari Bung Hilmi, ada yang menyarankan bahwa logika itu jangan dibenturkan dengan hati begitu ketika membahas keimanan, jangan dulu pakai logika. Sementara ada pendapat lain yang menyatakan bahwa logika itu justru dikaitkan dengan perasaan atau hati begitu kan. Nah itu tadi Bung Dika menunjukkan beberapa buku referensinya yang bisa memperkaya wawasan begitu dengan cukup dari satu buku. Nah itu tentang logika dan perasaan ini, bagaimana Bung Dika? Ya, susah ya kalau udah ngomong perasaan ini. Ya, gini, logika, saya rasa gini, logika yang dimaksud dalam konteks tadi itu logika alamiah ya. Karena logika itu dibandingkan dengan perasaan. Jadi seolah di satu sisi ada perasaan, di pihak lain ada logika. Jadi saya rasa logika yang dimaksud di sini ini logika rasionalitas gitu ya. Gitu loh. Akal kita maksudnya gitu. Bukan logika yang sedang kita bahas. Kalau logika yang kita bahas ini kan studi tentang bentuk-bentuk penyimpulan yang valid. Gitu loh. Nah, jadi itu logika alamiah saya rasa yang dimaksud tadi itu. Nah, bagaimana pandangan saya kalau apa tadi kalau kita belajar agama pakai iman bukan pakai logika gitu, gimana tadi kira-kira gitu ya?
Nah, Ya, Wah itu ketika ngaco belajar itu. keimanan disimpan dulu logikanya supaya nggak bentur gitu, nggak dibenturkan gitu. ya ada hal-hal yang memang itu bukan wilayah logika gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai logika. Sekarang gini, ketika saya mau dengar musik, saya pakai kuping apa pakai mata? Ya pakai kuping kan, nggak mungkin pakai mata, karena itu wilayahnya kuping, bukan wilayahnya mata, gitu loh. Begitu juga ketika saya pengen apa namanya itu jatuh cinta misalnya, saya jatuh cinta ngerasain cinta itu pakai apa? Pakai hati apa pakai akal? Ya pakai hati. Akal nggak akan bisa ngerasain, karena emang bukan 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 perangkat untuk merasakan cinta itu. Sebaliknya, ketika saya pengen ngitung 2 tambah 2 sama dengan 4, pakai akal apa pakai hati? Ya pakai akal. Di situ saya pengen menunjukkan bahwa kita punya berbagai perangkat yang punya wilayah masing-masing. Melihat yuk, sesuatu yang terlihat yuk pakai mata, suara yuk pakai telinga, perasaan yuk pakai hati. Tapi hal-hal yang butuh rasionalitas yuk pakai akal, gitu aja. Ketika dibilang logika kamu itu terbatas, yo, iya memang iya. Misalnya ketika ditanya tentang agama misalnya, ya memang bukan wilayah logika, ya wajar logika nggak tahu, emang bukan wilayah logika. Tapi bukan berarti logika nggak dipakai sama sekali, gitu loh. Jadi ada bagian-bagian dari agama itu yang bisa pakai logika. Saya pernah ngerasa kesel sama orang. Ada orang yang bilang begini, agama itu nggak usah pakai logika katanya. Dia ngasih argumen begini, argumen dia. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bisa dilogikakan nggak? Dia ngasih kasus satu dia ngasih kasus itu. Tapi dia mengeneralisir semua persoalan agama nggak bisa pakai logika. Kan nggak adil kan? Sama seperti kita pacaran sama satu cowok itu selingkuh, terus kita langsung bilang semua cowok di dunia ini tukang selingkuh. Itu satu padahal dia bisa menghakimi semuanya, gitu loh. Itu yang saya heran gitu ya. Jadi dia hanya berangkat dari satu contoh, dia nyimpulin semua, tapi loh. Karena persoalan Isra Mi'raj tadi itu nggak bisa pakai logika, dia menyimpulkan seluruh persoalan Islam itu nggak bisa pakai logika. Nggak begitu. Jadi memang ada yang pakai logika, ada yang logika kita bukan wilayah logika kita, bukan kapasitas logika kita. Ada memang logika kita terbatas. Logika alamiah lah ya, yang kita omongin di sini, rasionalitas kita maksudnya konteksnya. Nah, lalu tapi bukan berarti bertentangan. Bukan berarti bertentangan loh ya. Kalau dia bertentangan dengan logika ya tidak usah diikut. Itu pendapat saya. Tidak, logika kita nggak ngerti dengan bertentangan dengan logika itu beda. Itu beda. Misalnya begini. Ini ada buku ini warna putih. Saya mau tahu ini warna putih pakai apa Bang Andri? Pakai mata kan Bang Andri ya? Ya kan? Nah, Iya, betul. nggak mungkin saya mau tahu buku ini warna putih pakai akal. Saya pikir-pikir tapi nggak saya lihat, saya nggak tahu ini warna putih. Ya kan? Nah, itu artinya logika saya tidak mampu untuk mengetahui ini putih. Yang mampu tahu ini putih itu mata, pakai mata, bukan pakai logika. Seperti itu. Itu yang disebut logika nggak mampu. Tapi ketika dikatakan 2 tambah 2 sama dengan 5, itu bertentangan dengan logika. Gitu loh. Pahami. Jadi ada hal yang memang logika nggak mampu, ada hal yang memang itu bertentangan dengan logika. Kalau logika bukan wilayah logika kita ya udah. Oh iya akal saya lemah, saya nggak tahu. Gitu loh. Tapi ketika itu bertentangan dengan logika ya jelas berarti itu salah, nggak boleh ikut. Gitu loh. Kayak begitu. Jadi itu beda kan, nggak masuk logika dengan bertentangan dengan logika itu beda kan. Kalau nggak masuk logika berarti akalmu lemah, tapi kalau bertentangan dengan logika berarti dia salah. Gitu. Kira-kira gitu. Baik. Ada tanggapan mungkin dari Bung Rizky atau Bung Hilmi? Silakan. Mungkin cukup. Sekian. Terima kasih atas jawabannya, Bung. Kalau kita harus hati-hati sih sebetulnya sama orang yang bukan sekali 2 kali dari satu orang, tapi lebih sering bicara. Kalau bicara itu harus pakai hati, berpikir itu harus pakai hati. Apalagi yang nggak nyambung berpikir pakai iman, saya nggak ngerti. Kalau banyak bicara seperti itu hanya dari satu orang, harus hati-hati sih sebetulnya. Harus hati-hati. Apalagi pas ini Bung Dika
pas tahun 2019 kemarin tuh banyak tuh yang sering ngomong begitu. Karena dia dalam pihak yang kalah gitu ya, terpojok gitu. Dia harus bisa menjustifikasi kebenarannya itu pakai apa gitu. Ya kadang Ya, di harus situ hati-hati kita gitu. tantangannya ya antara tarik-tarikan emosi dengan pikiran rasional gitu kan. Iya. Jadi Kalau sebenarnya ada wilayah-wilayahnya ya kadang gitu. iya, Disinkronisasi gitu. Baik, itu kita masih sebabnya ada waktu iya, 10 silakan. menit. Mungkin saya izin ini ya, share pengumuman untuk tindak lanjut dari sesi kita sore ini. Saya izin share screen. Bagi rekan-rekan yang berminat untuk melanjutkan sesi kita ada premium class ya. Ini berpikir logis yang disponsori atau didukung oleh Siraru dan Lingkar Kesadaran. Jadi berpikir logis ini akan kita selenggarakan dalam jumlah sesi yang cukup panjang, tapi juga tidak terlalu panjang begitu ya. Kita pikirkan dosisnya yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Jadi ini premium class-nya akan berlangsung sebanyak 12 kali pertemuan, setiap pekan 1 kali. Jadi totalnya itu 3 bulan. Nah, kalau rekan-rekan merasa bermanfaat dari tadi kita mengikuti free class-nya, bisa mengikuti kelas ini. Ini hanya dibatasi 100 orang peserta pertama begitu. Karena nanti kita akan ada beberapa kali lagi gelombang berikutnya. Jadi kalau yang duluan daftar itu yang sudah mengamankan seat gitu ya, mengamankan tempat begitu. Itu biayanya murah saja, hanya 50.000 per bulan. Untuk info dan pendaftarannya, ini nomornya atau ada klik link WA-nya, nanti saya sampaikan juga di grup ataupun di kolom chat. Kemudian ada mengisi formulir pendaftaran di bit.ly/berpikir logis yuk. Nanti saya sampaikan lagi untuk teksnya di ini ya, di kolom chat. Nah, apa keuntungannya mengikuti ini premium class? Itu akan mendapatkan slide PowerPoint yang utuh maupun per sesi. Jadi per sesi dan keseluruhan nanti di akhir diberikan, maupun per sesi, setiap selesai sesi kita kasih PowerPoint-nya. Kemudian benefit lainnya yang terutama adalah kemampuan kita untuk berpikir logis, problem solving skill, ada 12 kali live session kayak sekarang. Di sisi lain juga kita punya WA group yang VIP untuk konsultasi, jadi bisa kapanpun chat di grup untuk menanyakan atau ada yang ingin disampaikan begitu kan, ada yang kurang jelas itu bisa di WA group nanti yang khusus untuk yang premium class. Dan itu untuk penyetoran tugas, kalau ada diskusi yang secara khusus per topik itu nanti kita buatkan virtual Google Classroom-nya. Dan terakhir, bagi yang membutuhkan dan memenuhi syarat nanti akan diberikan sertifikat dilihat dari keseriusannya dalam mengikuti ini begitu. Mungkin itu pengumuman dari saya untuk mengakhiri sesi kita. Nanti saya sampaikan tulisannya ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bung Dika ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, ini saya mau bacain silabusnya juga nih, apa yang akan kita pelajari. Jadi di soft opening ini, kita bicara tentang pengantar logika tradisional, dan pembacaan silabus ya. Nanti di pertemuan pertama, kita belajar tentang hukum-hukum berpikir dan hukum-hukum penyimpulan. Pertemuan kedua membahas konsep dan term. Pertemuan ketiga kita membahas pengolahan konsep. Pertemuan keempat membahas proposisi. Pertemuan kelima, syarat-syarat kontradiksi, oposisi, hubungan logika. Pertemuan keenam, obversi dan konversi. Pertemuan ketujuh, kontraposisi dan inversi. Pertemuan kedelapan, silogisme kategoris dan silogisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ke-9, silogisme hipotetis dan silogisme ekuasional. Pertemuan ke-10, generalisasi induktif dan analogi induktif. Pertemuan ke-11, hubungan kausalitas, kemudian analogi logis. Dan pertemuan ke-12 kita akan membahas falasi atau kerancuan dalam berpikir atau kekeliruan dalam berpikir atau kesesatan dalam berpikir, kecacatan dalam berpikir, dengan istilah sejenis itu lah. Pokoknya falasi, logical fallacy atau falasia. Itu yang akan kita pelajari dalam 12 pertemuan. Itu aja tambahan dari saya, Bang Andri.
Baik, terima kasih Monika untuk kesempatannya pada malam hari ini dan rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti dari awal sampai Sian, akhir. sian, Terima kasih kok banyak malu. ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di Premium Class. Segera daftarkan diri Anda. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sudah datang. Oh, ya ampun. Waalaikumsalam Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal ini ya, tanggal nanti itu saya masuk grupnya udah pas 100 lebih lagi.